Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Fitri, mahasiswa pada mata kuliah Pendidikan Komparatif. Baik, pada hari ini, pada perkuliahan Pendidikan Komparatif, saya akan menyajikan materi tentang sistem pendidikan Finlandia. Akan ada 5 topik yang akan dibahas pada materi sistem pendidikan Finlandia ini. Yang pertama, pendahuluan, politik dan tujuan pendidikan, struktur dan jenis pendidikan, manajemen pendidikan, dan perbandingan sistem pendidikan. Nah, Finlandia ini secara resmi bernama Republik Finlandia, adalah sebuah negara Nordik di Eropa Utara, berbatasan dengan Swedia di barat laut, Norwegia di bagian utara, dan Rusia di timur, serta Teluk Botnia di barat dan Teluk Finlandia di selatan, dan berseberangan dengan Estonia. Finlandia ini memiliki luas wilayah sekitar 338.145 km persegi dan memiliki populasi sebanyak 5,6 juta jiwa. Nah, ibu kotanya merupakan kota terbesar, yaitu kota Helsinki, dan sebagian besar penduduknya adalah etnis Finlandia. Nah, bahasa resmi yang digunakan di Finlandia ini ada dua, yaitu bahasa Finlandia itu sendiri dan bahasa Swedia. Dengan bahasa Swedia itu sebagai bahasa ibu, lebih dari 5,1 populasi yang ada di Finlandia. Nah, iklim Finlandia ini bervariasi dari iklim kontinental yang lembab di selatan hingga iklim boreal di utara. Nah, tutupan lahannya sebagian besar berupa bioma hutan boreal dan dengan lebih dari 180.000 danau yang ada di Finlandia ini. eh ini lebih kurang penampakan dari daratan Finlandia, yaitu dengan luas 338.469 km persegi, dan ini dengan jumlah populasinya itu dibandingkan negara Indonesia ini jauh lebih sedikit, di mana Indonesia itu lebih dari 250 juta jiwa. Nah, Finlandia ini merupakan eh, salah satu negara yang juga menggunakan mata uang euro, di mana program studi populer yang ada di Finlandia ini adalah bisnis, perawatan, engineering, computer science, dan juga edukasi. Nah, di Finlandia ini pada dasarnya eh, dia termasuk 10 besar ranking PISA, dan juga di sini eh, pendidikannya banyak, memang dominan itu sudah gratis mulai dari eh, PAUD sampai juga perguruan tinggi. Nah, politik dan tujuan pendidikannya, yang pertama itu adalah tujuan pendidikannya adalah mewujudkan pemerataan kesempatan untuk menikmati pendidikan dan kebudayaan, mendorong peningkatan pembelajaran dan intelektualitas, mendorong partisipasi dan integrasi sosial, mendorong daya saing pendidikan, kebudayaan, dan perekonomian rakyat Finlandia, menyebarluaskan daya pengaruh Finlandia di era internasional, dan meningkatkan performa bidang pendidikan. Nah, ini adalah kebijakan pendidikan yang ada di Finlandia. Nah, jika dibandingkan tujuan pendidikan Finlandia dengan beberapa negara lainnya, yaitu Indonesia dan Arab Saudi, serta Inggris. Nah, kalau Indonesia, tujuan pendidikannya itu adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan Arab Saudi untuk memberikan sekurang-kurangnya pendidikan dasar bagi seluruh penduduk,
untuk mempersiapkan murid-murid dengan berbagai keterampilan diperlukan untuk pengembangan ekonomi yang terus berubah dan untuk mendidik anak-anak dalam kepercayaan, praktek nilai-nilai serta kebudayaan Islam. Sedangkan Inggris itu ada delapan, ada enam. eh, Tujuan pendidikannya diantaranya adalah membantu anak-anak mengembangkan pikiran dan rasa ingin tahu, menanamkan rasa penghargaan terhadap nilai-nilai moral, membantu anak-anak memahami dunia tempat tinggal, membantu anak-anak menggunakan bahasa secara efektif dan imajinatif, membantu anak-anak menghargai usaha negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan basis pengetahuan yang bersifat matematis dan mengajar anak tentang keberhasilan. Nah, kita masuk ke struktur dan jenis pendidikan. Nah, di Finlandia ini sistem pendidikan wajib terdiri dari sekolah komprehensif 9 tahun dari kelas 1 sampai kelas 9. Nah, pada undang-undang baru wajib belajarnya diperluas hingga usia 7 sampai 18 tahun dan mencakup sekolah menengah atas atau sekolah kejuruan. Nah, homeschooling ini diperbolehkan di sini, tapi ini jarang dilakukan dan tidak ada program istilahnya program berbakat pada anak-anak yang lebih pandai. eh, Diharapkan mereka dapat membantu teman-teman yang belajarnya lebih lambat di kelas. Nah, ini adalah struktur atau jenis pendidikannya yang ada di Finlandia. Mulai ada Early Childhood Education and Care, seperti eh, nursery-nya di Inggris, atau di kita di Indonesia itu seperti PAUD. eh, PAUD-nya kayak daycare, kayak penitipan. Habis itu ada Basic Education. Setelah itu ada Preparation Education and Training. eh, Nanti ada matriculation, mereka akan menempuh di umur 18 tahun, mereka akan mendapatkan matriculation examination, nanti bisa ke sekolah vokasional. Nah, nanti mereka akan berkuliah lebih kurang itu selama 3 atau 4 tahun, bachelor degree. Dan itu setelah itu ada, jika mampu, melanjutkan pendidikan ke tingkat magister ataupun tingkat doktoral. Nah, di mana yang pertama itu Early Childhood Education and Care, ya seperti PAUD atau daycare-nya di Indonesia, dia menggabungkan pendidikan, pengajaran, pengasuhan dengan cara yang sistematis dan berorientasi pada tujuan. Nah, tujuannya ini adalah untuk meningkatkan perkembangan kesehatan dan kesejahteraan anak serta meningkatkan kesempatan anak untuk belajar. Nah, pada otoritas lokal atau pemerintahan lokal yaitu Kota Madya bertanggung jawab untuk menyediakan PAUD ini bagi anak-anak di bawah usia sekolah. Nah, biayanya dikenakan untuk pendidikan dan perawatan anak usia dini. Nah, biaya ini tentukan berdasarkan pendapatan dan ukuran keluarga dan waktu yang dihabiskan anak-anak di PAUD. Nah, kurikulum inti nasional Finlandia untuk pendidikan dan perawatan anak usia dini yang disetujui oleh Badan Pendidikan Nasional Finlandia memandu perencanaan pelaksanaan isi PAUD dan memberikan kerangka kerja untuk menyusun kurikulum PAUD. Nah, yang berikutnya adalah pre-primary education, di mana pendidikan prasekolah dasar ini bertujuan untuk memberikan kesempatan lebih baik bagi anak-anak untuk belajar dan berkembang. Nah, pendidikan prasekolah dasar disediakan secara gratis dan telah diwajibkan untuk semua anak sejak tahun 2015. Nah, orang tua dan wali lainnya harus memastikan bahwa anak mereka berpartisipasi dalam pendidikan prasekolah dasar atau kegiatan lain yang sesuai dengan memenuhi tujuan yang ditetapkan untuk pendidikan prasekolah dasar. Nah, kurikulum intinya untuk pendidikan ini disetujui oleh Badan Pendidikan Nasional Finlandia dan dengan memandu perencanaan isi pendidikan prasekolah dasar dan memberikan kerangka kerja untuk menyusun kurikulum lokalnya. Berikutnya adalah Primary and Lower Secondary Education atau Comprehensive School Education, di mana wajib belajar umumnya dimulai pada tahun ketika anak berusia 7 tahun. Nah, semua anak yang tinggal secara permanen di Finlandia harus mengikuti wajib belajar ini. Nah, pendidikan dasar dan menengah pertama ini tidak dipungut biaya, dan sekolah komprehensif dikelola oleh pemerintah daerah dan penyedia pendidikan lainnya. Nah, biasanya kurang dari 2% siswa sekolah dasar menengah pertama ini ada yang juga bersekolah di sekolah swasta.
Nah, pada akhir sekolah komprehensif, nah setiap siswa harus mendaftar untuk pendidikan pasca sekolah komprehensif, di mana pendidikan wajib belajar ini akan berakhir ketika anak mencapai usia 18 tahun atau ketika mereka menyelesaikan kualifikasi sekolah menengah atas. Nah, pendidikan persiapan akan ada pendidikan persiapan untuk transisi dari pendidikan menengah menengah ke pendidikan menengah bawah ke menengah atas, memberikan siswa pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan untuk kualifikasi pendidikan menengah atas. Nah, program ini biasa ditujukan untuk siswa wajib belajar dengan siswa dengan latar belakang imigran dan juga siswa dewasa yang belum memiliki kualifikasi pendidikan menengah atas. Nah, pelatihan ini berlangsung selama maksimal 1 tahun. Ini tidak bersifat wajib, dan pendidikan persiapan ini dirancang untuk memberikan dukungan tambahan bagi para pelajar. Nah, biasanya pada selama 1 tahun persiapan, siswa juga memiliki lebih banyak waktu untuk memikirkan studi lanjutan dan pilihan karir yang akan mereka pilih. Nah, berikutnya adalah upper secondary education, di mana pendidikan ini adalah pendidikan menengah atas umum. eh, Menyediakan ini untuk pendidikan umum. Pendidikan ini tidak memberikan kualifikasi untuk pekerjaan tertentu. Pada akhir sekolah menengah umum, siswa mengikuti ujian nasional kelulusan sekolah yang dikenal sebagai ujian matrikulasi Finlandia. Nah, mereka yang lulus ujian ini berhak untuk mendaftar ke universitas. Nah, Universitas Ilmu Terapan dan Universitas Kejuruan atau Institut Kejuruan. Nah, pendidikan menengah atas umum biasanya memakan waktu 3 tahun untuk menyelesaikannya. Nah, kualifikasi kejuruannya itu meliputi kualifikasi kejuruan awal, kejuruan lanjutan, dan juga spesialis. Di mana yang kualifikasi kejuruan awal memberikan keterampilan dasar yang diperlukan di lapangan, sedangkan lanjutan dan spesialis memungkinkan orang untuk mengembangkan keterampilan mereka pada berbagai tahap karir mereka. Nah, cakupan kualifikasi kejuruan awal biasanya 180 poin ACVET. Nah, kualifikasi kejuruan lanjutan 150 poin dan spesialis 180 poin. Pendidikan awal Pada awal pendidikan dan pelatihan kejuruan, siswa dan institusi membuat rencana pengembangan kompetensi pribadi untuk siswa yang menguraikan konten, jadwal, dan metode studi. Nah, pendidikan dan pelatihan kejuruan juga dapat dilakukan di tempat kerja melalui perjanjian magang dan perjanjian pelatihan. Nah, lulusan pendidikan kejuruan ini dapat mendaftar untuk lebih lanjut di universitas atau universitas ilmu terapan. Berikutnya adalah higher education. Nah, di sini adalah pendidikan tinggi. Nah, misi universitas yang ada di Finlandia ini adalah untuk melakukan penelitian ilmiah dan menyediakan pendidikan berdasarkan penelitian tersebut. Nah, Universitas Ilmu Terapan menawarkan pendidikan lebih praktis yang bertujuan untuk menanggapi kebutuhan pasar tenaga kerja. Nah, universitas yang menyediakan pendidikan ilmiah dan seni yang lebih tinggi memberikan gelar sarjana dan master serta gelar pasca sarjana yaitu gelar sarjana dan doktor. Nah, Universitas Ilmu Terapan memberikan gelar sarjana dan juga gelar master. Durasi studi normatif untuk gelar sarjana di Finlandia ini adalah lebih kurang 3 tahun, sedangkan master itu ada 2 tahun. Dan persyaratan untuk studi master ini adalah sudah memiliki gelar sarjana sebelumnya. Berikutnya adalah Adult Education and Training, pendidikan dan pelatihan untuk orang dewasa. Ini mencakup pendidikan yang mengarah ke kualifikasi, studi gelar, dan pelatihan mempersiapkan kualifikasi berbasis kompetensi, pelatihan magang, pendidikan lanjutan, dan pendidikan berkelanjutan yang memberikan peningkatan keterampilan dan pelatihan ulang. Nah, pendidikan dan pelatihan orang dewasa ini dapat dibayar oleh si siswanya itu sendiri atau dapat terdiri dari pelatihan magang atau pendidikan kebijakan ketenagakerjaan. Nah, liberal adult education, di mana pendidikan orang dewasa liberal menawarkan studi non formal. Nah, lembaga pendidikan dewasa liberal ini termasuk pusat pendidikan orang dewasa, sekolah menengah rakyat, pusat pembelajaran, pusat pelatihan olahraga, dan universitas musim panas. Aspek penting dari pendidikan orang dewasa liberal adalah setiap orang memiliki hak untuk mendaftar
hak untuk mendaftar mengambil bagian di dalamnya. Pendidikan ini tidak memberikan gelar atau kualifikasi dan isinya tidak diatur oleh undang-undang. Pendidikan dasar dalam seni, berikutnya adalah pendidikan yang berorientasi pada tujuan di berbagai bidang seni berkembang dari satu tingkat ke tingkat lainnya. Pendidikan ini mengajar anak-anak dan remaja keterampilan dalam ekspresikan diri dan kemampuan dalam bentuk seni yang mereka pilih yang diperlukan dalam pendidikan dan pelatihan kejuruan dan pendidikan. Nah, jika dibandingkan dengan beberapa negara lainnya, termasuk Indonesia, Arab Saudi, dan Inggris, di mana pada dasarnya tingkat jenis dan jenjang pendidikannya hampir sama, mulai adanya sekolah PAUD, setelah itu ada sekolah dasar, berikutnya ada sekolah menengah, dan yang terakhir itu adalah ada sekolah untuk pendidikan tingginya. Nah, tapi penyebutan nama-nama untuk tingkatan atau jenjang pendidikan ini sedikit berbeda dari keempat negara termasuk Finlandia ini. Nah, kerangka kerja nasional Finlandia untuk kualifikasi dan modul kompetensi lainnya. Nah, dalam kerangka kerja kualifikasi dan modul kompetensi lainnya, kualifikasi serabut dan modul kompetensi ekstensif lainnya yang termasuk dalam kerangka kerja nasional Finlandia atau Finnish National Framework for Qualification diklasifikasikan ke dalam 8 tingkatan. Nah, berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan. Kerangka ini didasarkan pada rekomendasi Parlemen Eropa dan Dewan Eropa tentang pembentukan kerangka kerja kualifikasi Eropa untuk pembelajaran seumur hidup. Nah, jika dibandingkan di Indonesia, Finlandia itu ada 8 tingkatan. Nah, Indonesia itu kerangka kualifikasinya dinamakan yang kerangka kualifikasi nasional Indonesia yang terdiri atas 9 level. Nah, sedangkan pada oleh Arab Saudi itu ada 10 tingkatan. Dan kalau di Inggris itu ada beberapa nama kerangka kerjanya. Yang pertama itu National Qualification Framework. Setelah itu ada Qualification and Credit Framework dan Framework for Higher Education Qualification. Nah, otorita pendidikan di Finlandia itu adalah Ministry of Education and Culture atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan di Indonesia itu adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dan di Inggris ada Departemen Pendidikan. Nah, di Arab Saudi itu ada 2 otorita yang mengatur pendidikan di Arab Saudi, yaitu yang pertama itu adalah Kementerian Departemen Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan yang menaungi pendidikan dasar menengah, itu baik yang umum dan juga khusus, dan ini dibawahi oleh Kementerian Pendidikan dan ada satu lembaga yaitu General Administration of Girls Education, di mana badan ini merupakan khusus untuk mengatur sekolah atau pendidikan bagi perempuan. Nah, pendanaan pendidikannya di Finlandia, pendidikan ini gratis di semua tingkat untuk siswa dan mahasiswa. Tidak ada biaya pendidikan dari tingkat prasekolah hingga pendidikan tinggi. Nah, pendidikan orang dewasa adalah satu-satunya bentuk pendidikan yang mungkin memiliki biaya dalam beberapa kasus. Pada pendidikan prasekolah dasar, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan atas, buku pelajaran, makan siang sekolah, layanan kesehatan, kesejahteraan, transportasi, ini semuanya gratis diberikan untuk siswa. Nah, pada pendidikan tinggi, siswa biasanya cuma perlu membeli beberapa buku materi pelajaran atau penggunaan layanan perpustakaan umum, makanan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan mahasiswa juga disubsidi oleh negara. Nah, di Finlandia, pendidikan didanai oleh pemerintah di semua tingkatan. Pada sistem pendidikan resmi, pendanaan swasta hanya menyumbang 2,6% dari seluruh pengeluaran secara umum. Nah, pada pendidikan prasekolah dasar, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah atas, porsi pendanaan swasta hanya 1%, dan pendidikan kejuruan serta pendidikan tinggi, proporsi pendanaan swastanya adalah 4%. Nah, pengeluaran untuk pendidikan berbagai persentase dari PDB tadi adalah 5,2 pada tahun 2021 dan jumlah totalnya adalah sekitar 13
miliar euro. Nah, jika dibandingkan dengan Indonesia, Arab Saudi, dan juga Inggris, nah pendanaan pendidikan di Indonesia ini dibeban kepada anggaran belanja daerah biasanya. Nah, bandingkan SD dan SMP ini gratis untuk sekolah negeri dan memperoleh subsidi untuk mungkin sebagian sekolah dasar. Nah, untuk SMA dan perguruan tinggi negeri ini hanya diberikan subsidi dan ini biasanya adalah berbayar. Nah, sedangkan di Arab Saudi, semua sekolah di Arab Saudi tidak mengungut biaya atau gratis untuk semua murid, kecuali pada sekolah swasta yang tergantung pada pendanaan SPP. Sedangkan di Inggris, biaya pendidikan ini gratis untuk anak-anak sampai usia 19 tahun, karena di Inggris ini program wajib belajarnya adalah 14 tahun, sedangkan di Indonesia itu cuma 9 tahun. Nah, di Finlandia itu malah itu gratis sampai tamat sarjana. Nah, dana pendidikan dari pemerintah Inggris ini sekitar 14,1%, di mana 70%-nya adalah untuk gaji guru. Nah, jika dibandingkan untuk personalianya dalam pendidikan dan pengasuhan anak usia dini, di Finlandia ini guru diwajibkan memiliki gelar sarjana untuk staf pendidikan dan perawatan yang memenuhi syarat pendidik sosial pada untuk PAUD, pengasuh sosial, Nah, pendidik sosial ini harus juga memiliki gelar sarjana dari Universitas Ilmu Terapan. Pengasuh anak juga harus memiliki kualifikasi sekolah menengah kejuruan. Baik itu guru sekolah dasar dan menengah harus memiliki gelar master untuk memenuhi syarat. Nah, mengajar ini adalah profesi yang paling dihormati di Finlandia dan masuk ke dalam program universitas. Dalam pendidikan kejuruan, guru juga harus memiliki gelar master dan juga atau juga sarjana. Jadi, jika dibandingkan di di Indonesia, di Finlandia itu kalau mengajar SMA itu memang sebaiknya yang bergelar master. Kalau di Indonesia itu masih ada yang masih bergelar sarjana satu-satu pun itu karena pengembangan karir untuk mengambil program master ataupun doktoral. Nah, calon guru juga harus di Finlandia, seorang calon guru harus memiliki nilai yang sangat baik dan harus melawan persaingan ketat untuk menjadi seorang guru. Hanya sekitar 10% dari pendaftar pada program tertentu biasanya yang bukan berhasil pada pendaftaran untuk calon guru ini. Nah, untuk di Indonesia, pendidikan guru ini berlangsung selama lebih kurang 4 tahun di program studi kependidikan, baik itu untuk guru pendidikan dasar maupun untuk pendidikan menengah, dan ini disesuaikan dengan jurusannya masing-masing. Misalnya, kalau untuk guru SD itu atau guru TK, maka jurusannya harus PGSD atau PG PAUD. Nah, sedangkan pendidikan sarjana selanjutnya juga bisa melanjutkan pendidikan profesi. Program pendidikan kalau di Arab Saudi, Fadi Guru berlangsung selama 3 tahun, kemudian ditempatkan di sekolah dasar. Guru-guru untuk sekolah menengah pertama dan atas pada umumnya adalah tamatan perguruan tinggi yang telah menempuh studinya selama 4 tahun. Nah, di Inggris, guru ini bukan ASN, tapi direkrut oleh pemerintah daerah atau lembaga sekolah. Nah, cara memperoleh kualifikasi menjadi guru di Inggris itu adalah kuliah 3 tahun untuk memperoleh sertifikat pendidikan. Nah, sistem ini biasanya sudah dihapus. Nah, atau kuliah 3-4 tahun untuk mendapat gelar sarjana muda pendidikan, kuliah tingkat pasca sarjana bagi yang memiliki gelar pertama non kependidikan. Nah, untuk mengajar di sekolah negeri harus memiliki sertifikasi qualified teacher status. Nah, untuk mengajar di pendidikan tinggi harus memiliki sertifikat postgraduate certificate in higher education. Nah, gaji guru di Finlandia itu adalah seorang yang bekerja di Finlandia biasanya mendapatkan sekitar 3.570 euro per bulannya. Ya, jadi gajinya ini tapi gaji ini bisa berkisar 1.750 euro, ini yang paling rendah, dan hingga paling tertinggi itu 5.570 euro. Ini adalah rata-rata gaji, termasuk tempat tinggal, transportasi, dan tunjangan lainnya. Nah, jika dibandingkan dengan Indonesia, Arab Saudi, dan juga Inggris, gaji guru ini untuk Indonesia itu gajinya kalau dia statusnya adalah sebagai ASN, ini gajinya diatur melalui pemerintahan pusat itu berkisar sekitar 2,5 sampai 5 juta, sedangkan guru honor sengaja ini diatur oleh sekolah atau yayasan tempat mereka menjadi guru. Di Arab Saudi, gaji guru itu berkisar 3.500
sampai 15.000 per bulan dengan rata-rata atau dia setara dengan 32 juta sampai 240 juta dengan rata-rata 120 juta per bulannya. Nah, di Inggris gaji guru itu berkisar berkisar 30.000 sampai 56.959 pound sterling per tahunnya. Jadi kalau disetarakan dengan Indonesia itu sekitar setahunnya itu 600 juta sampai 1 miliar. Jadi ini sangat jelas sekali berbeda kesejahteraan guru Indonesia dengan Arab Saudi, Inggris dan juga Finlandia, di mana terutama Inggris dan Finlandia ini gaji guru itu besar. Jadi tujuannya memang pemerintah itu adalah mensejahterakan gurunya. Nah, untuk ujian kenaikan kelas di Finlandia itu, anak-anak biasanya seringkali memiliki guru yang sama selama 6 tahun pertamanya, dan sehingga guru dapat mengenal siswa dengan baik dan dapat mengembangkan pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang tidak ada ujian nasional, dan dalam pendidikan sekolah komprehensif, satu-satunya ujian nasional dalam sistem pendidikan Finlandia itu adalah hanya ujian matrikulasi pada pendidikan menengah atas. Oleh karena itu, semua penilaian siswa di pendidikan dasar dilakukan oleh guru. Nah, budaya penilaian baik mencakup kerjasama antara sekolah dan juga rumah. Nah, siswa dan orang tua atau wali siswa diinformasikan secara berkala mengenai perkembangan siswa. Nah, kriteria ini diinformasikan kepada siswa dan orang tua atau wali mereka. Nah, di Indonesia untuk ujian ini biasanya ujian kenaikan kelas untuk kurikulum baru itu mengacu pada sistem kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, untuk ujian nasional ini sudah dihapuskan mulai tahun 2020 diganti dengan asesmen kompetensi minimal, yang mana yang menjadi penentu kelulusan adalah pihak guru dan juga sekolah atau bukan ujian nasional. Sedangkan di Arab Saudi, ujian ini dilakukan di akhir semester yang mencakup bahan pelajaran satu semester, sama halnya dengan di Indonesia. Nilai ujian peserta ini ditambahkan untuk kedua semester dan masukkan nilai untuk tahun itu. Dan jika nilai itu lebih rendah dari standar yang ditentukan, maka peserta didik yang bersangkutan akan gagal dan harus mengikuti ujian kembali pada libur musim panas. Nah, jika ujian tersebut gagal lagi, maka terpaksa mengikuti grade yang sama pada pendidikan tinggi juga berlangsung dalam sistem semester. Nah, untuk memasuki perguruan tinggi di Arab Saudi, calon mahasiswa harus memenuhi tes masuk perguruan tinggi, sama halnya dengan yang ada di Indonesia. Salah satu jalur untuk masuk perguruan tinggi adalah dengan tes. Atau yang kita kenal dengan sekarang UTBK. Sedangkan di Inggris, ini ada beberapa ujian. Ada ujian pada tahap kunci, key stage 1, 2, dan juga 3. Nah, untuk akreditasi, kalau di Finlandia itu akreditasi atau evaluasi pendidikan itu merupakan tanggung jawab dari Finnish Education Evaluation Center. Sedangkan di Indonesia itu akreditasinya ada Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah. Ini adalah untuk sekolah dasar dan juga sekolah menengah, baik itu pertama dan juga menengah atas. Berikutnya ada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nah, pada beberapa tahun belakangan ini, BANPT ini lebih memberikan akreditasi untuk institusi perguruan tingginya, sedangkan untuk program studinya diakreditasi oleh beberapa lembaga yang diakui oleh BANPT, ada LAM PTKes, ada LAM Memba, ada LAMDIK, ada LAM Sama, LAM Infocom, dan juga LAM Teknik. Dan jadi ini disesuaikan dengan program studi dari yang ada di perguruan tinggi tersebut. Sedangkan di Arab Saudi yaitu lembaga akreditasinya itu Komisi Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan. Sedangkan di Inggris ada TQA atau Teaching Quality Assurance dan Research Assessment Exercise.
Nah, best practice dari, sistem pendidikan yang ada di Finlandia ini yang pertama yaitu, dari sistem penilaian itu sangat terlihat jelas sekali di mana ini adalah adanya kerjasama antara, pihak sekolah, terutama guru dengan orang tua. Nah, tidak adanya pekerjaan rumah dalam, di sekolahnya, dia, antara sekolah yang satu jadi tidak ada istilahnya, oh sekolah yang lebih baik di antara lain. Jadi, eee, pemerintah Finlandia ini mengusahakan bahwa setiap sekolah itu memiliki, kualitas yang sama sehingga terjadi kesetaraan antar sekolah. Ada dukungan individual, dan menjadikan hal-hal, dasar sebagai prioritas. Nah, guru-gurunya sangat terlatih. Nah, di mana, untuk jadi guru sekolah, dasar ataupun menengah itu minimal sudah sarjana ataupun master. Dan, terutama untuk sekolah dasar, guru itu selama 6 tahun pertama itu dia tidak, anak-anak diajar dengan guru yang sama selama 6 tahun, sehingga guru lebih mengenal si peserta didiknya, sehingga dalam hal segi penilaian itu akan lebih, bersifat, lebih subjektif objektif sekali bagaimana perkembangan dari si peserta didik dan ini diterapkan dan ini juga disesuaikan dengan apa yang disampaikan kepada orang tua. Nah, tidak ada ujian standarisasi, nah instruksi yang konsisten dari guru yang sama dan pendidikan ini adalah gratis, tidak hanya sampai, sekolah menengah atas saja, tetapi juga sampai ke perguruan tinggi. Nah, mulai sekolah di usia yang lebih tua, yaitu untuk sekolah dasar yaitu 7 tahun. Nah, memiliki pandangan positif terhadap pendidikan. Nah, jam sekolahnya mulainya biasanya lebih siang, nah lebih banyak waktu istirahatnya, di mana, waktu belajar selama 45 menit, nanti istirahat 15 menit. Nah, lama belajar di sekolah itu hanya 20 jam 1 minggu, itu satu harinya itu cuma 5 jam sehari. Nah, makanannya sehat dan ini gratis semuanya dari sekolah. Nah, guru merupakan yang pekerjaan yang paling dihormati dan perpustakaan adalah institusi yang berharga dan sekolah dirancang untuk membuat lingkungan yang mendorong keberhasilan dari pembelajaran di si peserta didik. Itulah presentasi dari saya, mengenai sistem pendidikan di Finlandia. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.